Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama hadis yang ke-74 dan 75. 74 ini saya sebentar saja menjelaskan karena sejatinya sebenarnya bukan ranah saya menjelaskan hadis ke-74 ya. Melainkan hadis 74 ini yang seharusnya menjelaskan adalah saudari-saudari kita yang saat ini dipoligami ya. Maka dari itu, insyaallah saya akan menjelaskan yang hadis ke-75. Namun, hadis ke-74 ini insyaallah saya baca dan insyaallah akan saya jelaskan secara global saja. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Saya bacakan dulu hadis ke-74 dari kitab Umdatul Mar'ah karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd rahimahullahu ta'ala. Kata beliau memberikan sebuah judul Al-Munafasatu ala qalbi zawji la tubihu laki fi'lal muharram. Maksudnya adalah bahwa al-munafasah itu adalah persaingan ya. Maksudnya saling mencari muka di hadapan suami ya. Istri satu dengan istri yang lainnya itu tidak diperbolehkan kalau sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dijelaskan dengan sebuah hadis an Asma'a radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li dharrah. Dari Asma radhiyallahu anha ia menjelaskan anna bahwasanya imra'ah seorang wanita qalat ia berkata, apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lihat, wanita ini beradab kepada Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, ya Rasulullah, inna li dharrah. Sesungguhnya saya itu punya dharrah atau saya sesungguhnya punya madu. Ya, madu dari suami saya. Jadi suaminya tidak satu saja tapi lebih dari satu. Fahal alayya junahun, apakah saya berdosa ya, jika in tashabba'tu min zawji ghairal ladzi yu'tini, jika saya perlihatkan kepada madu saya seakan-akan saya itu lebih mulia kedudukannya dibandingkan dirinya. Jadi ini subhanallah, para istri-istri sedang berlomba mengambil hati suaminya. Namun di sini wanita ini dia berpura-pura seakan-akan suaminya hanya memperhatikan dirinya dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar madu yang lainnya itu merasa panas gitu ya. Subhanallah. Dan kemudian di sini kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, al-mutasyabba'u bima lam yu'ta kalabis thawbi zurin. Ini di antara syahidnya. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa orang yang pura-pura menampakkan kecukupan padahal sebenarnya lam yu'ta, sebenarnya tidak diberikan, itu diumpamakan seperti orang yang memakai dua pakaian kepalsuan ya. Jadi ya akhwat, subhanallah, perempuan itu memiliki sifat cemburu ya. Sampai-sampai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibu kita semuanya, ibunya orang-orang beriman. Masyaallah, beliau subhanallah memiliki rasa cemburu kepada madu yang lainnya, yaitu kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Padahal ibunda Khadijah sudah meninggal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebut-nyebut kebaikan ibunda Khadijah. Maka Aisyah ya cemburu, subhanallah. Dan pernah juga pada waktu Nabi kita Muhammad SAW bersama sebagian istri beliau, maka salah seorang dari ummahatul mukminin mengirim satu piring makanan. Dan istri beliau yang pada saat itu berada di rumahnya ya, karena cemburu, memukul tangan yang membantunya, yang membawakan makanan tersebut sampai piringnya pecah. Dan Rasulullah SAW yang mengumpulkan serpihan piring yang pecah itu, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi luar biasa ya cemburunya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, gharat ummukum, ya, ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita tahu yang namanya cemburu itu artinya tanda cinta ya, subhanallah. Kemudian subhanallah, Rasulullah SAW ya
beliau pernah juga ya Masya Allah menjelaskan kepada para istri beliau yang berjumlah 11 ya. Di antaranya beliau mengatakan kepada para istrinya bahwa hendaklah kalian saling berbuat baik sama kalian ya. Namun ternyata subhanallah yang namanya perempuan ya, walaupun mereka itu subhanallah ya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tetap berada pada fitrahnya, ingin diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allahu akbar. Bahkan dalam rumah tangga Rasulullah SAW ya akhwat, itu juga terjadi sebuah konflik ya. Jadi subhanallah ya, ini pelajaran untuk kita semuanya bahwa istri-istri Rasulullah SAW pun mereka saling berlomba ya, saling berlomba mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW. Namun kalau mereka berlombanya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Nah, kalau sudah melakukan kedustaan ya, dia memakai perhiasan misalnya dan mengatakan kepada madunya, saya diberikan perhiasan oleh suami saya ya, dan itu dalam keadaan dia berkata bohong, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW berarti dia memakai dua pakaian kepalsuan. Subhanallah, Allahu akbar. Dan kalau teman-teman pernah membaca ya sirah bagaimana perjalanan hidup keluarga Rasulullah SAW, maka pernah juga istri Rasulullah SAW cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah, subhanallah. Dan kita tahu Maria Al-Qibtiyah itu para ulama berbeda pendapat apakah beliau termasuk dari istrinya Rasulullah SAW atau beliau adalah budaknya Rasulullah SAW. Yang jelas Maria Al-Qibtiyah ini beliau berasal dari Mesir dan memiliki paras yang cantik gitu ya, Masya Allah, subhanallah. Jadi ya akhwat, ya subhanallah, siapapun yang saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri yang kedua, pertama, ketiga, keempat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan membuat madunya menjadi sedih ya, atau sampai akhirnya berbohong kepada madunya ya, dan mengatakan bahwa suaminya itu dia hanya berbuat baik kepadanya dan tidak berbuat baik kepada selainnya. Subhanallah. Nah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, kata beliau ya, beliau mengatakan perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah, kata Imam Zahabi, seorang suami ya ketika dia memiliki istri lebih dari satu, maka dia harus adil ya, maka dia harus adil ya. Harus adil dan tidak boleh condong, bukan hal cinta ya, dan tidak boleh condong untuk memberikan itu kepada salah satu istrinya. Ya, jadi kalaupun misalnya salah satu istrinya diberikan atau misalnya salah satu istrinya diumrohkan, maka yang lain pun harus diumrohkan. Subhanallah. Baik. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau pernah membahas dalam kitab beliau ya dengan sebuah judul Al-Mutasyabbi' bima lam yanal wa ma yunha min iftikharid dharrah. Kata Imam Bukhari, berlebihan dengan apa yang tidak didapatnya ya, dan larangan untuk membanggakan diri di hadapan istri suaminya yang lain. Jadi subhanallah ya, ini ternyata tidak diperbolehkan. Subhanallah. Baik, perkataan Rasulullah SAW ya akhwat, thawbi zur itu adalah dua pakaian kedustaan. Ini menunjukkan bahwa kedustaan orang yang berpura-pura itu ada pada dua sisi. Ya. Yang pertama, ia berdusta kepada dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, ia berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, dia sesungguhnya sedang mendolimi diri sendiri. Ya. Dan sebuah hal yang tidak sesuai dengan fitrah seperti berbohong atas nama dirinya, itu pasti tidak akan mendatangkan manfaat, tidak akan mendatangkan ketenangan. Subhanallah, Allahu akbar. Maka dari itu hendaklah ya subhanallah bagi seorang suami ketika akan berpoligami berpikir terlebih dahulu ya, apakah memang dia sudah mampu menjadi suami yang baik atau hanya karena syahwatnya saja. Subhanallah. Dan kelak para laki-laki yang dia memiliki istri lebih dari satu pastinya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diambil dari sebuah keputusannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Namun ya akhwat, saya pernah melihat sendiri ya di Yogyakarta ini ada Masya Allah Tabarakar Rahman. Subhanallah, seorang istri ya, dia sangat dekat gitu dengan madu-madunya Masya Allah. Ya Alhamdulillah, semoga Allah menjaga mereka. Baik, kemudian di sini minal fawaid al-muta'alliqah bimawdu'i
anwa'il hadis. Apa faidah-faidah? Al-fawaid jamak dari faidah. Apa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-74 ini? Yang pertama, ahamiyatul khalqul hasan fi ta'amulil mar'a ma'an nas walau kanat darrataha. Sesungguhnya pentingnya kita untuk bergaul, mempergauli sesama hamba Allah dengan cara yang baik, terutama dengan para wanita yang lain, ya walaupun itu adalah madunya. Jadi berbuat baiklah kepada sesama madu. Ya, subhanallah, saya ingin sedikit bercerita ya akhwat, bahwa dulu waktu kami masih belajar di Yaman, Syekh itu punya istri lebih dari satu, dan Masya Allah istri yang kedua ini dicarikan oleh istri yang pertama, dan mereka saling bahu-membahu, Masya Allah ya, saling membahu dalam mendidik anak-anak mereka. Bahkan yang saya ketahui, Masya Allah, putra dari istri pertama ini, tepatnya yang ke-11, itu diajarkan oleh istri yang ketiganya, ya Masya Allah, subhanallah. Baik, yang kedua adalah adanya larangan seorang wanita untuk melebih-lebihkan ya sesuatu yang tidak diberikan oleh suaminya di hadapan madunya. Jadi tidak boleh dia berdusta ya di hadapan madu yang lain dan mengaku-ngaku bahwa suaminya telah memberikan sesuatu kepada dirinya, padahal sesungguhnya suaminya tidak memberikan. Kemudian yang ketiga, yuhrimu 'alal mar'ati ay tasarruf muhimun li dharratiha bi anna laha naw'un ikhtisas 'alaiha bima yakhsadruha 'ala zawjiha. Baik, adanya larangan seorang wanita ya yang ketika dia menyakiti madunya ya dan mengatakan kepada madunya bahwa suaminya itu hanyalah kepada dirinya saja, dan itu membuat pasti ada rasa cemburu di antara mereka, subhanallah. Kemudian yang keempat, sesungguhnya seorang perempuan ketika dia cemburu, subhanallah, terkadang sampai masuk ke perkara dosa besar. Jadi subhanallah, cemburu itu terkadang masuk dalam dosa besar. Kapan cemburu dia bisa menjadi dosa besar? Manakala menyakiti saudaranya, ya subhanallah. Hati-hati dengan cemburu, karena yang namanya cemburu itu subhanallah diantaranya karena dia kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan yang cemburu yang dilarang di dalam Islam adalah ketika misalnya dia sudah melanggar syariat. Ya, dia sudah melanggar syariat seperti tadi berdusta, itu adalah cemburu yang sampai menyebabkan berdosa ya untuk yang mengatakan, subhanallah, subhanallah. Kemudian di sini Syekh mengatakan bahwa di antara hikmahnya adalah al-ghiru bainad dharair amrun fitri. Kecemburuan antara dharair itu antara madu, ya, antara satu dengan yang lainnya, istri satu dengan yang lainnya, itu adalah sesuatu yang fitrah, ya, sesuatu yang fitrah. Walakinnaha la tubihu fi'lal muharramat, tapi kita tidak boleh ya sampai membuat sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, boleh cemburu, tapi jangan sampai kita akhirnya melanggar apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, sesungguhnya subhanallah dari bentuk kecemburuan itu adalah salah satunya adanya ketidakpahaman ya, ketidakpahaman seorang wanita hingga dia menyebabkan rasa cemburu. Dan di sini al-ghiratul mahmuda makanat fi targhibiz zawj fi hubbil mar'a aktsar fi dairatil haq. Bahwa yang namanya cemburu itu ada dua, ya, ada cemburu yang mahmuda, cemburu yang mahmuda itu yang terpuji, dan ada cemburu yang tidak terpuji. Dan cemburu yang terpuji diantaranya adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Ya, ini adalah cemburu yang terpuji. Dan cemburu yang tidak terpuji, subhanallah, adalah sesuatu yang mendatangkan keburukan. Ya, itu cemburu yang tidak terpuji. Ya, subhanallah. Jadi di dalam Islam itu misal contoh Rasulullah SAW juga cemburu ketika syariatnya Allah misalnya dilecehkan atau diinjak-injak. Beliau tidak terima. Kenapa? Karena beliau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cemburu ini diperbolehkan. Namun jikalau cemburu, ya, seseorang cemburu dan dia terjatuh kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Subhanallah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya akhwat dalam kitab-kitab beliau, diantaranya dalam Majmu' Fatawa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa rasa cemburu ini adalah sunnatullah, ya, adalah sunnatullah, subhanallah. Dan contoh di antara contoh yang diperbolehkan dalam hal cemburu adalah seorang suami
dia cemburu kepada istrinya, manakala misalnya istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu juga diperbolehkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, subhanallah. Dan subhanallah, sesuatu yang diletakkan sesuai dengan fitrahnya, itu sejatinya akan baik-baik saja. Tapi kalau dia sudah keluar dari fitrah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan, maka ini yang menjadi sebuah problem dalam rumah tangga muslim. Baik, kemudian kita ambil di hadis yang berikutnya ya akhwat. Ini hadisnya cukup panjang. Saya bacakan dulu. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Uwaimiran ata 'Asim bin Adi wa kana sayyid bani Ajlan faqala kayfa taquluna fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtuluna am kayfa yasna salli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik fa ata 'Asim Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail fasalahu Uwaimir فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قالت عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإذا جاءت به أسحم أدعجل العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها وجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. Ya, Masya Allah. Hadis yang cukup panjang ini ya akhwat, ini berkenaan dengan kalau di dalam Islam itu namanya mula'anah. Jadi ada mula'anah atau li'an antara suami dan istri. Kisah mula'anah, jadi pada zaman Rasulullah SAW ada seorang istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain, ya. Dan ini pernah juga terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan hadis yang cukup panjang ini bercerita ya tentang seorang yang bermula'anah, ya seorang yang dia akhirnya memberikan sebuah hukumannya bagi istrinya apabila memang benar istri tersebut telah berselingkuh. Dan subhanallah ya akhwat, di antara problematika rumah tangga ya subhanallah terjadinya keretakan hubungan antara suami istri itu diantaranya karena salah satu dari pasangannya dia berselingkuh. Subhanallah. Jadi Allahu Akbar ya subhanallah. Dan ini banyak sekali terjadi pada zaman sekarang. Ya saya pernah mendengar ya, ada seorang laki-laki yang berselingkuh dengan wanita lain. Ya subhanallah. Dan di luar sana juga pastinya banyak ya seorang perempuan yang dia berselingkuh dengan laki-laki lain, waliyadzubillah. Maka dari itu Islam sendiri memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan dalam sebuah pernikahan ya subhanallah. Di antaranya yang diberikan oleh Islam ketika terjadi sebuah keretakan dalam sebuah rumah tangga adalah mendatangkan dua keluarga gitu ya, mendatangkan dua keluarga dan dia hendaklah dua keluarga ini berkata jujur maksudnya apa yang terjadi dalam keluarganya, dan kalau masih bisa untuk disatukan maka disatukan, dan kalau tidak bisa disatukan maka langkah terakhir adalah bercerai ya. Jadi subhanallah ya akhwat, dan di dalam Islam ketika seorang istri itu membangkang atau dia berperangai buruk ya, maka sejatinya suami tidak langsung menceraikannya. Tapi di antara yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah menasihatinya terlebih dahulu. Ya, nasihati para wanita subhanallah sebelum menceraikannya. Kalau wanita ini tidak mau menerima nasihat, maka dia boleh mengangkat penengah untuk mendamaikan pihak yang sedang bersengketa. Ya Masya Allah. Dan ini ada ya akhwat dalam surah An-Nisa. Kalau teman-teman buka lagi Al-Quranul Karim, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar surah An-Nisa ayat
34 sampai 35, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhun. Nah, ini nih solusi yang Islam berikan. Kalau ada wanita-wanita yang kau khawatirkan nusuznya, ya, maka nasihatilah ia. Dinasihati dulu, tidak langsung main pakal pukul, tapi fa'idhuhun, dinasihati. Wahjuruhun. Jadi kalau ada perempuan yang dia tidak nurut kepada suaminya, maka dinasihati dulu dengan cara yang baik. Itu adalah solusi yang diberikan dalam Islam. Kemudian setelah dinasihati, ya, maka wanita ini boleh dipisahkan tempat tidurnya. Wahjuruhunna fil madaji'. Kalau wanita ini dinasihati tidak mau, ya, kemudian dipisahkan tempat tidurnya sudah, tapi tetap dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia tidak mau meminta maaf kepada suaminya, dia masih membangkang. Maka langkah terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wadribuhun, dan pukullah mereka, ya. Fa in ata'nakum, kalau ada perempuan-perempuan yang dia dari membangkang kemudian dia bertaubat, mentaati Allah Azza wa Jalla dan mentaati suaminya, maka dalam Islam itu seorang suami tidak boleh fala tabghu alaihinna sabila, tidak boleh mencari-cari, mengungkit-ungkit kesalahan seorang istri. Innallaha kana 'aliyan kabira. Karena sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Lihat, ini solusi yang diberikan oleh Islam. Dan jika engkau khawatir ada persengketaan antara keduanya, maksudnya antara suami istri, fab'asu hakaman min ahlihi, maka kirimkanlah seorang hakim, ya, dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Hakaman min ahliha, ya. Wa hakama min ahliya. Yurida islaha, kalau memang dua-duanya ingin kembali lagi, dua-duanya saling memahami kesalahannya, maka yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hubungan keduanya. Allah akan berikan taufik kepada suami istri tersebut untuk kembali lagi. Innallaha kana aliman khabira, dan sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Subhanallah. Jadi luar biasa ya akhwat, dalam Islam itu yang namanya rumah tangga, ya, sampai dibahas gitu loh. Subhanallah, sampai dibahas. Dan ini indahnya Islam ketika memberikan sebuah solusi, ya, dengan solusi yang terbaik. Subhanallah. Jadi kita sebagai muslimah atau suami kita sebagai seorang muslim, hendaklah dia belajar terlebih dahulu, ya, karena tidak jarang sebuah rumah tangga itu, ya, akhirnya di tengah-tengah harus tenggelam gitu, ya. Ya, sebelum sampai tujuannya. Subhanallah, terkadang yang namanya rumah tangga diuji, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kejadian, ya, subhanallah, seorang istri, ya, tidak mentaati suaminya, itu bukan hanya kejadiannya Uwaimir. Kalau di sini kan kejadian Uwaimir, namun juga pernah, ya, seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kepada keadaan istrinya kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa istrinya telah berselingkuh. Na'udzubillah ya akhwat. Demi Allah, seorang perempuan yang dia bisa menjaga dirinya, seorang istri yang dia bisa menjaga dirinya, ya, tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, maka ketahuilah bahwa kelak dia berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu manapun yang ia kehendaki. Subhanallah. Kalau seorang wanita dia salat 5 waktu, kalau seorang wanita dia berpuasa, ya, di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, kemudian menjaga dirinya tidak berselingkuh, maka kelak Allah akan masukkan dirinya ke dalam surganya tanpa bersusah payah. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya dari pintu manapun yang ia kehendaki. Subhanallah. Allahu akbar. Nah, kalau ada seorang suami yang dia mengaku-ngaku bahwa istrinya telah berselingkuh, dia harus mendatangkan saksi. Ya, aslinya begitu, ya. Jadi waktu itu ketika Hilal bin Umayyah, ya, mengatakan kepada Rasulullah, menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Hilal, al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik, ya, engkau datangkan bukti. Ya, bukti mana buktinya, saksinya mana? Atau kalau tidak kamu datangkan saksi, maka engkau akan dicambuk, karena kita tidak boleh menuduh wanita-wanita baik-baik untuk berzina. Ya, subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Dan subhanallah ya akhwat, dari kisahnya Hilal bin Umayyah dan Uwaimir, akhirnya Allah menurunkan sebuah surah An-Nur. Kalau teman-teman baca kembali, ya, di tadabburi surah An-Nur ayat 6-9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini bagian dari agama kita ya akhwat. Kita harus belajar, ya. Dan di antara surah yang harus kita pelajari bagi seorang wanita adalah surah An-Nur.
Ya. Jadi kita pelajari surah An-Nur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusahum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin." Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Dan ini ya akhwat, hendaklah dipelajari lagi surah An-Nur ini karena ini bagian dari agama kita. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakum lahum syuhada, tapi dia tidak punya saksi. Jadi kalau ada orang menuduh seseorang berzina itu dia harus mendatangkan saksi selain dirinya sendiri. Dan ini bagian dari rasa sayangnya ya subhanallah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Dan kita tahu kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia harus bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya ya subhanallah apa yang dikatakannya itu benar, jujur. Berapa kali sumpahnya? 4 kali. 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa apa yang telah dituduhkan kepada istrinya itu benar. Kalau sampai 4 kali dia sudah bersaksi dan sumpah yang kelima dia bersaksi kembali ya, maka laknat Allah akan menimpanya kalau laki-laki ini berdusta. Subhanallah. Subhanallah. Ini luar biasa ya akhwat. Ya, untuk menjaga hubungan rumah tangga dalam Islam itu tidak asal menuduh ya. Suami menuduh istrinya berzina, istri menuduh suaminya berzina, suami menuduh istrinya berselingkuh, istri menuduh suaminya berselingkuh. Subhanallah. Dan ini banyak sekali terjadi pada rumah tangga saudari-saudari kita. Ya subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, Allahu Akbar ya akhwat, di dalam Islam subhanallah ketika Allah Azza wa Jalla meminta kepada seorang laki-laki atau perempuan saksi, yaitu artinya subhanallah Allah Azza wa Jal ingin menjaga hubungan antara suami dan istri tersebut ya subhanallah, karena retaknya sebuah rumah tangga diantaranya adalah dengan salah satu berselingkuh ya subhanallah. Dan penting bagi seorang istri ataupun seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang suami dia tahu akan kewajibannya yang harus ia lakukan pada istrinya, dan seorang istri pun demikian, dia tahu kewajibannya apa yang harus dilakukan untuk suaminya, maka insya Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah. Dan dalam Islam ya subhanallah ada kata mula'anah ya akhwat, berarti ketika kita tahu mula'anah artinya adalah berasal dari kata laknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya awalnya ketika mendengar kabar bahwa ada istrinya sahabat yang berselingkuh, beliau tidak suka. Ya, beliau tidak suka. Sampai akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kata Rasulullah SAW, wahai Uwaimir, kalau demikian maka akan Allah turunkan ya mana yang benar di antara kalian. Ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW waktu itu beliau mengatakan ya, bahwa kelak lihatlah ya bayi yang dilahirkan oleh wanita ini. Kalau dia berkulit hitam dengan kedua matanya lebar ya dan kedua betisnya gemuk ya, pantatnya besar, maka kata Rasulullah SAW, aku menganggap Uwaimir telah menuduh kepada istrinya itu adalah sebuah kebenaran. Jadi tuduhannya Uwaimir itu benar. Namun jika si wanita ini melahirkan bayi yang berkulit merah ya seperti tokek, kata Rasulullah SAW, maka aku menganggap bahwa tuduhan Uwaimir kepada istrinya itu dusta. Subhanallah, ternyata benar ya akhwat, wanita yang dituduhkan oleh Uwaimir istrinya tersebut melahirkan bayi yang disebutkan sifatnya oleh Rasulullah SAW. Jadi bayi tersebut dia berwarna hitam gitu ya dari kulitnya, kemudian subhanallah kedua matanya lebar, dan akhirnya Rasulullah SAW pun membenarkan tuduhan Uwaimir bahwa istrinya telah berselingkuh. Subhanallah. Saya izin ya untuk
menasihati diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita memperbanyak doa agar Allah jadikan kita semuanya istri-istri salihah yang kelak Allah Azza wa Jalla satukan kita dengan suami kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dari segala keburukan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hubungan keluarga muslim yang telah retak untuk dikembalikan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya subhanallah. Bersabarlah ya akhwat, manakala kita menjumpai ternyata pasangan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, karena sejatinya subhanallah terkadang sesuatu yang tidak kita harapkan itu adalah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang dia mendapati suaminya belum solih, maka dia akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mensolihkan suaminya. Ya, kalau suaminya sudah solih, maka istri tersebut tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi setiap apa yang terjadi pada kehidupan kita itu sejatinya ada hikmahnya. Subhanallah, ada hikmahnya. Allahu Akbar, ya subhanallah. Baik, saya akan baca al-fawaid. Minal fawaid al-muta'alliqa bi mawdu'il hadis. Apa sih faedah yang bisa kita ambil? Yang pertama, anna zina minal fawahishil azimah. Subhanallah. Ketahuilah bahwa zina, ya perselingkuhan atau perzinahan itu adalah dosa besar. Fawahish al-azimah, ya dosa yang cukup besar, yang sangat mengerikan. Wa yatarattab 'alaiha 'awaqib, dan di dalamnya ada iqab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Subhanallah. Kenapa? Karena zina itu, kalau zina telah merebak, ya subhanallah, maka ada banyak kerusakan di muka bumi ini ya akhwat. Seorang anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang berzina, maka nasabnya tidak dinasabkan kepada ayahnya, namun kepada ibunya. Nah ini kata Rasulullah SAW, fakana ba'du yunsabu ila ummih. Ya, ketika tahu bahwa istrinya Uwaimir melahirkan bayi yang mana bayinya tersebut adalah hasil perselingkuhan dia dengan laki-laki lain, maka bayi ini nasabnya dinasabkan kepada ibunya, ya bukan kepada ayahnya. Dan yang paling kasihan itu kalau dia nanti mau menikah, ya bayi-bayi yang dilahirkan dari hasil perzinahan, kalau mau menikah maka suami sah dari ibunya itu tidak bisa menjadi wali. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua, anna man waqa'at biha waqi'ah fi dunyaha fal marji' fil hukmi 'alaiha faqad ta'amul ma'ha huwa kitabullah wa sunnati rasulih. Baik, yang kedua, kalau ada kejadian ya yang terjadi pada diri seseorang, ya maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Jadi sudah diatur sedemikian rupa ya akhwat, bagaimana kita sebagai seorang muslimah berbuat ya di dalam kehidupan dunia ini. Kita sudah punya buku panduannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, di sini yang ketiga, anna man qatala nafsan bighairi haqq fa innahu yuqtal sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Seseorang yang dia membunuh seseorang atau membunuh orang lain tanpa ada udzur, dia membunuh, maka dia boleh dibunuh, baik itu laki-laki maupun perempuan. Makanya dalam Islam ada hukum yang namanya hukum qisas. Ya, dan ketika Allah Azza wa Jalla ya akhwat memerintahkan untuk membunuh siapapun yang telah membunuh saudaranya, itu adalah kebaikan untuk diri kita semuanya. Ya, subhanallah. Jadi ada kebaikan di dalam hukum-hukum yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, la yajuzu lizzauj, ya an yaqtul zaujatu, tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk membunuh istrinya ketika istrinya berzina, ketika istrinya berselingkuh, atau membunuh orang yang berzina dengan istrinya. Ya, seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh membunuh istrinya atau membunuh orang yang telah berzina dengan istrinya. Tapi apa yang seharusnya dilakukan? Wa innama yarfa' amruha ilal qadhi. Ya, tapi seharusnya dia angkat masalahnya kepada hakim, kepada qadhi, ya, dan qadhi yang akan memutuskan perkara suami istri ini. Subhanallah. Baik, la yustahabu lil mar'an tas'al an mas'alati fiha hatta kasitun muslima wa isya'a fahisha bainan nas aw tu'addi ila tashni' ala shakhsin muayyan. Baik, dan di sini seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk bertanya sesuatu yang memang itu bukan masalahnya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya ya akhwat, kita itu tidak diperbolehkan namanya kepo. Itu nggak boleh. Ya. Kepo itu terlalu ingin mengetahui masalah rumah tangga orang lain, ya misalnya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan ketahuilah ya akhwat bahwa sesungguhnya setiap rumah tangga itu punya problemnya sendiri-sendiri.
ya punya problemnya sendiri-sendiri. Dan kalau kita bisa ada problem di antara kita dan suami, maka selesaikan bersama gitu ya, selesaikan dulu ya, jangan ada orang ketiga di dalamnya ya, subhanallah. Kemudian di sini anna rajul idza ra'a imra'atahu tazni yahillu bihi minal hammi ma la yadfa'u illa tatbiq hukmullahu fihima. Seorang laki-laki kalau dia melihat istrinya itu berzina, maka dia mengembalikan hukuman tersebut ya dengan Al-Qur'an, dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 annal mula'anah, ya mula'anah itu saling bersumpah ya, bainaz zaujain, antara kedua suami istri, antara pasangan yaitu suami istri. Di antaranya kenapa hakim memerintahkan untuk bersumpah, karena adanya tuduhan seorang az-zauj, seorang suami kepada istrinya dengan tuduhan zina. Ya subhanallah. Ini hampir mirip-mirip annal mula'anah bainaz zaujain لا تكون إلا بحكم القاضي وحضرتي لما في اللعان من التغليظ والأحكام العظيمة أن الملعنة بين الزوجين فرج ومخرج للزوج الذي رأى امرأته تزني ولم يستطع أن يحضر 4 شهداء ومخرج للزوج التي يتهمها زوجها بالزنا وهو كاذب. Baik. Adanya mula'anah di dalam Islam itu menjadi solusi bagi seorang suami yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi ini ya akhwat harus benar-benar melihat ya. Dan sepertinya kalau 4 saksi ini harus benar-benar melihat bahwa misalnya istrinya ini benar-benar berzina gitu loh, bukan katanya dan katanya, tapi melihat langsung. Dan ini harus 4 orangnya ya. Kan ini sesuatu yang mungkin tidak apa ya, sesuatu yang susah gitu loh. Maka dalam Islam diberikan solusi lain, yaitu bersumpah. Ya kalau sumpahnya jujur, ya subhanallah, maka kejujuran itu akan kembali kepada dirinya. Tapi kalau dia ternyata berbohong, ternyata berdusta, ternyata menuduh istrinya, maka adab Allah pun akan diberikan untuknya. Subhanallah. Baik, ini semuanya tentang mula'anah ya akhwat. Berarti nanti belajar lagi dalam kitab fikih, terutama bab nikah, tentang bab mula'anah ya. Jadi kenapa di sini ada mula'anah? Ya di antaranya adalah karena seorang suami menuduh istrinya ya, dan dia tuduhan ini harus mendasar ya. Kemudian di sini ini aja kita yang bawa ya, bahwa sifat-sifat yang dibawa bayi ya, ketika nanti misalnya ada suami istri saling menuduh, maka itu bisa menjadi sebuah tanda ya, bayi ini akan dinasabkan kepada siapa. Kan kita tahu ya, kalau biasanya yang namanya anak itu kalau nggak mirip ibunya, mirip bapaknya ya, atau mirip keluarga ibunya atau keluarga bapaknya. Nah kalau anak ini tidak mirip dengan siapapun yang ada dalam keluarga, dan ini ada misalnya tuduhan zina, maka Rasulullah SAW memperbolehkan bahwa mengatakan bahwa anak ini berarti bukan anak istrinya ya, subhanallah. Wallahu taala alam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.